Baik, hari ini saya akan membuat tutorial pengenalan Excel, rumus dasar, dan juga logical fungsi if. Pertama-tama, Excel itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang berupa angka atau numerik. Nah, Excel di bagian A sampai seterusnya ini disebut yang namanya kolom. Dan 1 sampai seterusnya yang ini itu disebut baris. Pertemuan kolom dan baris itu disebut sel. Misalnya, ini C, di kolom C kita buat 3. 3 itu di baris 7. Nah, di sini dikatakan ini C7, kolom C7, kolom C ini kolomnya dan 7 barisnya. Nah, cara penjumlahan di Excel dengan matematika itu juga berbeda. Misalnya, kalau matematika, MTK, Excel. Nah, kalau matematika, kalau penjumlahan penambahan, dia bentuknya seperti ini. Di Excel juga sama, penambahan. Kalau pengurangan, sama. Pengurangan juga di Excel itu sama. Nah, kalau pembagian matematika itu titik 2. Kalau di Excel itu pembagian pakai garis miring. Nah, kalau perkalian di matematika dia memakai kali, sedangkan kalau di Excel dia itu menggunakan tanda bintang. Nih. Nah, misalnya kita buat penambahan matematika dan Excel. Misalnya datanya itu kita kasih 3 dan 5. Nah, kalau penjumlahan di matematika, kalau menambah itu seperti ini. 3 ditambah 5. Sedangkan kalau di Excel, dia menggunakan sama dengan sel D4 ditambah sel E4. Baru kita klik enter. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya kalau matematika dengan Excel. Nah, sekarang kita masuk di bagian rumus dasar. Rumus dasar, misalnya kita buat datanya. Untuk ini yang namanya garis-garis ini, garis pembantu ya, bisa kita apa? Garis pembantu. Kita juga bisa menghilangkan garis pembantu ini, misalnya dengan klik di sini. Nah, garis pembantunya secara otomatis hilang. Kita kembalikan. Nah, dia kembali garis pembantunya. Nah, baru kita buat data untuk membuat rumus dasar di Excel. Pertama, kita harus membuat kolomnya, itu bordernya dari sini ya. Kita klik all border. Nah, sekarang kita buat datanya, nomor, nama, nilai, Bindo, Bin, Being,
being MTK. Untuk menggabungkan sel ini kita blok, baru kita klik email ke sel. Baru menggeser, untuk mengatur ukurannya kita tinggal geser dari bagian ini, misal kolom di sini, atau geser. Kalau baris juga seperti itu, kita geser di sini, seperti itu. Menggabungkan sel. Satu, dua, tiga, empat, lima. Misalnya kita kasih nama Rahmat, Sinta, Sendoro, Alwi Budi, dan juga Jinta. Kita kasih nilainya 87, 74, 65, 40, 73, 60, 82, 75, 65, 40, 70, 58, 50, 76, 56. Nah, baru kita kasih rumus dasar. Rumus dasar itu ada 4 ya, ada 4. Kita tambah kolomnya. Rumus dasar kita bisa kasih datanya, nilai, itu sum ini digunakan untuk menjumlah data. Baru max untuk melihat data tertinggi, min untuk melihat data terendah, dan average untuk melihat nilai rata-rata. Nah, untuk membuat rumus dasar sum ini kita gunakan rumus kurang sum. Kita blok ini dari H6 sampai J6. Maaf, saya salah. Pertama sama dengan sum buka kurung, baru kita blok ya. Tadi saya salah sedikit. Baru tutup kurung, enter. Nah, untuk menyalin rumus dari atas kita tinggal klik, tekan Ctrl C, baru kita tarik ke bawah, enter. Untuk mengaktifkan rumus max kita gunakan seperti tadi, selalu menggunakan yang namanya sama dengan max buka kurung dari H6 sampai J6, tutup kurung, enter.
min baru average average saya salah tulis min buka kurung H6 sampai J6 untuk kurung enter. Nah, untuk mengecilkan atau nominalnya dikecilkan, kita klik aja di sini yang namanya increase dan decimal. Kalau increase menambahkan, kalau decrease itu menguranginya, mengurangi jumlah angkanya. Kita kasih segini saja. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan fungsi logical fungsi if. Fungsi if. Fungsi if. Nah, keterangannya ini fungsi if. Keterangan jika rata-rata nilai kurang 60, nilai kurang 60, maka tidak lulus. Jika nilai lebih tidak lulus jika nilai lebih sama. Jika nilai lebih sama. Nah, cara untuk apanya? Aktifkan dulu ya. Nah, untuk mengaktifkan rumus ini kita buat seperti biasa, itu harus menggunakan tanda sama dengan, baru if, buka kurung, kita klik di average karena dilihat dari nilai rata-rata, baru lebih dari sama dengan 60, dari keterangan kurang dari 60 ini ya, 60 baru titik koma, tanda petik 2, lulus, titik koma, tidak lulus, TL, petik 2, TL, baru tutup kurung, enter. Nah, untuk melihat sebuahnya ini kita lihat ya, apakah semuanya ini lulus. Kita copy rumusnya, tarik ke bawah dan enter. Nah, di sini nampak ya langsung teman-teman bahwasannya di sini kelihatan yang kurang dari 60 nilai ratanya berarti dia tidak lulus. Seperti ini 57,7 dia tidak lulus, dan 56,0 itu tidak lulus.
Nah, kalau dia sama berarti lulus ya, 60,7. Sekian tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.